Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu mara'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, lalu mau men-share channel ini, Allah jadikan orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, khususnya para konten kreator yang saya cintai, para YouTuber, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan followernya tambah, pendapatannya tambah, kemudian viewernya juga terus bertambah. Allahumma amin. Saya hanya akan berbagi saja sebuah hadis surat Al-Duha ayat 11 insyaallah, yang bunyinya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ayat ini saya memahami itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Apabila kita mendapatkan nikmat, maka ceritakanlah, kabarkanlah kepada orang lain. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Nanti semua konten kreator dan YouTuber yang muslim, mohon maaf nih yang tidak muslim, bisa membuka Al-Quran surat Al-Duha ayat 11 itu. Nah, kita para konten kreator bisa menjadi bagian dari orang-orang yang menceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik ke dalam diri kita sendiri, nikmat kepada dunia sekitar kita, maupun nikmat kepada orang lain. Kita ceritakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya orang lain tahu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya di muka bumi. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika kita berniat mengamalkan hadis ini, wa amma bi ni'mati, ayat ini maksudnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka semua aktivitas kita, dari mulai membuat ide mau bikin konten apa, kemudian aktivitas kita mengambil gambar, lalu aktivitas kita melakukan editing, lalu aktivitas kita menguploadnya ke dunia maya, lalu aktivitas kita men-share kepada seluruh dunia, itu merupakan bagian dari melaksanakan perintah Al-Quran surat Al-Duha ayat 11 itu. Yaitu apa? Yaitu menceritakan nikmat yang kita punya, menceritakan nikmat orang lain yang kita punya. Ya kan ya? Sehingga kita itu menjadi seorang konten kreator yang insya Allah kalau di dunia menjadi orang yang viral, di langit pun menjadi viral, di akhirat nanti pun viral di surga. Allahumma. Para malaikat akan bilang, tuh YouTuber yang isinya menceritakan semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti orang-orang yang menontonnya itu akan bisa bersyukur, alhamdulillah ternyata ada nih nikmat Allah yang seperti ini, pengen dong, kan begitu. Orang kepengen baik-baik apa baik? Baik. Dan sebaliknya, kalau orang-orang yang bertentangan dengan ayat ini, dia buat konten kreator justru menceritakan azab Allah. Bukan nggak boleh, justru menceritakan fitnah-fitnah Allah atau ujian-ujian Allah untuk suatu kaum. Bukan nggak boleh, tetapi itu rawan diikuti sisi jeleknya. Contohnya kita menceritakan minum-minuman keras, itu merupakan fitnah atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Itu kan rawan nantinya. Rawan justru bukan dia menjauhi, tetapi dia malah meminum minuman itu. Kayak itu. Itu ya satu lah ya. Apa tadi ayatnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, tentu ketika kita mulai mau memilih ide, memilih konten, kalau dasarnya ini, yaitu akan menseleksi konten-konten yang tidak sesuai dengan ayat ini, akan dia sortir, kan begitu. Sudah jelas ya? Sehingga nanti yang terbayang di pikiran saya itu bahwa membuat
kreator membuat konten YouTube, membuat konten-konten lainnya itu merupakan bagian dari ibadah. Dasarnya mana? Ini. Kalau kita nggak punya dasar Al-Quran, misalnya jangan-jangan semua aktivitas kita yang berkaitan dengan konten di dunia YouTube dari A sampai Z merupakan perbuatan-perbuatan yang tidak bernilai pahala, jangan-jangan. Tetapi kalau kita paham ayat ini kemudian ingin mengamalkannya, insya Allah semua aktivitas kita dari A sampai Z di dunia YouTube itu merupakan bagian dari ibadah. Kalau kita punya follower, insya Allah follower kita menjadi media dakwah kita, menjadi media sama-sama kita belajar ilmu agama, sama-sama belajar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kemudian mendapat penghasilan dari YouTube, insya Allah penghasilannya penghasilan yang halal, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang naudzubillah yang sebaliknya, misalnya kalau kita punya yang konten-kontennya isinya maksiat, misal barang-barang yang diharamkan, yang dilarang oleh agama, itu merupakan bagian dari syiar maksiat misalnya. Nah, maka ketika kita punya follower, maka follower ini pada hakikatnya merupakan orang-orang yang siap akan mengazab kita nanti di akhirat. Nanti kita akan diinut nih, gara-gara ente buat konten ini saya menjadi bermaksiat. Gara-gara ente membuat konten ini saya menjadi orang yang diazab Allah. Nah, maka nanti kita itu sebagai konten kreator akan kebagian azabnya, akan kebagian dosanya, bukan karena dosa mereka, tapi karena aktivitas kita itulah menyebabkan mereka berdosa. Aktivitas kita kan begitu. Nah, kemudian ketika kita mendapatkan cuan misalnya dari YouTube, mendapatkan pembayaran bagi hasil, maka bagi hasilnya itu bukan bagi hasil yang mubah misalnya, atau bagi hasil yang haram. Kita makan diri kita, kita makan keluarga kita, udah menjadi haram lagi terus. Mau pilih mana? Mau pilih menjadi konten kreator wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, sehingga kita di dunia menjadi mendapatkan nikmat yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala, di dunia viral, di langit viral, di akhirat pun nanti viral. Allahumma amin. Di dunia kita mendapat pembayaran dari YouTube yang banyak, kemudian nanti di langit disambut oleh para malaikat yang banyak, dan di surga kita akan mendapatkan pembayaran yang banyak pula dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tinggal pilih. Semua jalan terbuka. Kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya satu ayat itu saja. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nah, selain manfaatnya, ayat ini juga membentengi kita dari perbuatan riya. Nah, dalam Islam itu ada konsep yang namanya riya atau pamer. Memamerkan sesuatu kepada orang lain merupakan perbuatan maksiat di dalam Islam. Nah, supaya dalam tanda petik proses pamer kita kepada orang lain itu bukan pamer, bukan riya, tetapi wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Perbuatannya sama. Kita menceritakan nikmat kita misalnya, kita menceritakan nikmat kelompok kita, nikmat orang lain, sama-sama menceritakan, tapi yang satu dalam konteks riya, yang satu dalam konteks wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kita tahu ayat faham ini, maka kita bisa ini, oh enggak, nih saya bukan pamer, tapi saya sedang wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sehingga ketika hati melenceng mau pamer, kita luruskan lagi dengan ayat ini, melenceng lagi, luruskan lagi dengan ayat ini. Itu kan. Nah, dalam Islam juga ada konteks sum'ah. Sum'ah itu ingin dikenal oleh orang lain, ingin didengar oleh orang lain, ya kalau bahasakannya viral. Kepengin viral itu sesuatu yang maksiat di dalam Islam. Tetapi ketika kita tahu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, tidak. Perbuatannya bisa sama-sama kepengin sama-sama kepengin viral misalnya, sama-sama viral. Yang satu
viral sebagai perbuatan sum'ah, pengen dikenal orang, pengen dipuja dan seterusnya. Yang satu viral sebagai perbuatan wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Yang satu perbuatan dosa, yang satu perbuatan ibadah. Salah satu caranya apa? Paham ayat ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Tuh, para konten kreator dan YouTuber yang kebetulan saya yakin semuanya pernah dengar, pernah paham ayat ini. Karena termasuk ayat-ayat pendek yang sering diajarkan lah. Cuma kadang kan kita lupa. Ya, seperti saya sendiri itu pun bikin catatan tuh. Kalau nggak ada catatan nggak inget bos. Saya tulis, oh ini nih satu ayat yang lekat dengan dunia saya sebagai konten kreator, sebagai YouTuber untuk mengkaji saya. Kalau saya sedang cerita begini, bukan sedang cerita bahwa saya punya apa tahu ini enggak. Hati kecil selalu ada, tetapi ketika enggak, saya sedang menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh. Banyak sekali para YouTuber atau konten kreator yang mohon maaf dalam tanda petik itu menceritakan nikmat-nikmat yang dia peroleh. Nikmat bisa makan enak, bahkan dia begini-begini terus gini aja terus di depan kamera, rumahnya, tempat tidurnya, WC-nya, semuanya ditampakkan. Itu kalau nggak paham ayat ini bisa jadi apa yang dia lakukan itu merupakan bagian dari dosa, merupakan perbuatan dari maksiat. Tetapi ketika apal ayat ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, tidak, saya gini-gini di depan kamera, di depan rumah saya, di depan anak-anak saya, di depan saya, itu merupakan bagian dari menceritakan nikmat bos. Itu kan ibadah, ya kan? Catat tuh. Apa sudah kelihatannya bahagia tapi menderita sekali, orang mau ngising aja diginiin. Itu kan beda tipis. Orang mau makan aja diginiin, itu kan beda tipis. Antara dia nikmat makan dengan tuntutan untuk mencari ini biaya hidup bos. Nah tapi kalau dasarnya wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, semuanya jadi ibadah, ya kan? Nanti kalaupun dapat uang merupakan uang yang berkah. Karena apa? Karena dari awal kita menjalankan perintah Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Dan mudah-mudahan bermanfaatnya bagi kita sekalian. Para konten kreator terus berkreasi, terus berkembang, terus tambahkan follower. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang viral di dunia, viral di langit, viral di akhirat. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat penghasilan banyak dari YouTube, mendapatkan sambutan yang banyak dari para malaikat, dan mendapatkan penghasilan yang banyak kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Jangan sampai menjadi YouTuber atau konten kreator yang sebaliknya. Na'udzubillahi min dzalik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.